Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Kemudian ayatnya, sebab itu sendiri akan padamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan dia Immanuel. Mari kita lihat Yesaya 6 ayat 13. 2, 3. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara, ini adalah firman Tuhan kepada seorang nabi besar. Nabi yang rela merelakan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan saya selalu katakan bahwa ini nabi, saudara, yang merelakan hidupnya. Makanya di Ibrani 11 mengatakan ada orang-orang yang karena iman mati digergaji. Saudara, mati digergaji ini di dalam Ibrani 11, di dalam etalase iman adalah Nabi Yesaya. Yesaya adalah seorang hamba Tuhan yang digergaji 2 pada zaman Raja Manasye. Hari itu saudara, Yesaya mendengarkan suara Tuhan. Ketika hari itu Tuhan hadir di tahtanya yang menjulang tinggi. Saudara, dengan apa? Dengan kemuliaannya. Dengan dikelilingi the angel around the seat of the throne. Dengan dikelilingi oleh para malaikat. Dan Tuhan memberikan satu pesan penting. Mari kita lihat pesan Tuhan apa? Saudara, pesan Tuhan di ayatnya yang ke-13. 13 ini adalah suara Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8 dulu. Ayat 8. Aku mendengar suara Tuhan berkata, dibuka dengan siapa yang akan kuutus dan ditutup dengan ayat ini. Ayatnya yang ke-11. Mari kita lihat ayat 13. Ini adalah the voice of Lord. Ini adalah sebuah suara Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan memberikan firman ini, Tuhan sedang menyampaikan suaranya, isi hatinya bagi saya dan saudara. Apa hati Tuhan? Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namanya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Tuhan berkata, memang aku akan mengizinkan orang Israel mengalami pembuangan. Tapi di situ akan kusisakan berapa? 1/10. 1/10. Tadi saya pergi menghadap Raja Ahaz bawa-bawa anak. Apa hubungannya pergi bernubuat, pergi khotbah dengan bawa anak, apalagi ini menyampaikan pesan Tuhan yang sangat urgent. Ini menghadap Jokowi, saya bawa-bawa Kiev. Saudara, sementara mau menyampaikan pesan Tuhan. Karena nama anak ini adalah Syar-Yasyub. Yang artinya yang sisa akan kembali. Yang sisa tinggal 1/10. Tetapi dari 1/10 ini Tuhan akan melakukan pekerjaan. Tuhan bawa Syar-Yasyub dari begitu banyak umat Tuhan. Ada Syar-Yasyub, sisa Israel yang akan kembali. Saudara lihat, setiap kali Tuhan bekerja, ada umat yang walaupun katanya sisa, tapi ini umat pilihan. Alkitab mengatakan, dari semua orang dimusnahkan di air bah, Tuhan sisakan Nuh. Dari Sodom dan Gomora, Tuhan sisakan Lot. Dari 2 juta orang Israel, Tuhan sisakan Yosua, Kaleb, dan orang yang berusia 20 tahun ke bawah. Saudara tahu, dari semua yang menyembah berhala, dari jutaan orang Israel yang menyembah berhala, ada Tuhan sisakan 7.000 orang yang tidak pernah mencium kaki Baal. Jadi perhatikan, dari sekian banyak orang Israel, Tuhan sisakan 1/10. Itulah sebabnya Yesaya bawa-bawa anak. Anak ini, semua anak Yesaya adalah simbol. Makanya nama anak Syar-Yasyub, yang artinya yang sisa ini akan kembali.
Saudara, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Saudara pernah kasih nama anak? Amin. Syamima, anak Ayub. Siap-siap mengalami pemurnian seperti Ayub. Kesya, ya anak Ayub. Bukan hanya anak Pak Monwinowoda. Anak Ayub. Tetapi mengalami Ayub mendapatkan anak itu. Setelah mengalami pemurnian. Setelah mengalami pemurnian. Ishak tertawa setelah mengalami penderitaan. Seorang yang bernama Abraham. Haleluya. Makanya saudara, saya sedih lalu pergi ke satu tempat. Anaknya dinamakan Demetrius. Saya bilang DP Papa tidak baca. Demetrius adalah orang yang suka menimbulkan huru hara. Di Alkitab ditulis seperti itu. Saudara, ya mungkin karena lihat Alkitab gak baca dari awalnya. Saya bilang kasihan. Ya saudara. Orang yang menimbulkan huru hara. Nah, hari-hari ini saudara, Alkitab mengatakan Yesaya bawa anak. Tuhan seperti mengatakan double, yang sisa akan aku pilih. Dari ketika aku memusnahkan air bah, aku sisakan Nuh. Dari aku memusnahkan Sodom dan Gomora, aku sisakan Lot karena doa Abraham. Dari 2 juta orang, aku sisakan Yosua dan Kaleb. Tahukah saudara, hari-hari ini yang sisa itu adalah orang pilihan Tuhan. Bagaimana kualifikasi? Siapa yang akan tersisa? Pada saat kedatangan Tuhan yang kembali, hanya yang sisa yang akan diangkat oleh Tuhan. Hari-hari ini. Itulah sebabnya saya tahu. Ketika saya dan saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara tahu firman ini datang ketika tadi sepersekian di dalam penyembahan. Membuka setiap selubung. Saudara, saya menangis di hadapan Tuhan. Saudara, siapakah umat yang sisa ini? Mari kita lihat. Katakan kiri kanan saudara, apakah engkau masuk kualifikasi? Mari kita lihat. Sefanya pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke 12-13. Yuk kita baca. Di antaramu akan kubiarkan satu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Ayat 13. Yakni sisa Israel itu. Nah benar kan? Di antaramu akan kubiarkan hidup. Berarti yang lain mati. Siapa yang akan dibiarkan hidup? Mereka yang apa? Rendah hati dan lemah. Saking lemahnya mereka menyadari perlindungan hanya datang daripada Tuhan. Mereka tidak mencari perlindungan uang. Mereka tidak mencari perlindungan saudara orang-orang kekayaan bangsawan. Mereka mencari perlindungan Tuhan. Siapa mereka? Sisa. Yang tadi 1/10. Yang tadi Shear, Yesub. Alkitab bilang, yuk kita baca. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau bicara bohong. Oh, yang sisa ndak jabaleo. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Oh, haleluya. Amin. Saudara, mari hari-hari ini. Saudara, Alkitab mengatakan yang sisa itu, mereka yang hidup itu adalah orang yang rendah hati, yang lemah. Saudara, artinya di sini lemah lembut. Ketika disentuh oleh firman Allah, mereka tahu inilah waktunya mereka untuk berubah. Inilah waktunya mereka untuk bertindak. Ini waktunya mereka untuk bertobat. Mereka tidak mengeraskan hati. Itu asal kata dari lemah. Dan saudara, sisa ini saudara sama. Artinya sama Ibraninya dengan 1/10 tadi. Saudara tahu dari semua orang pembuangan. Yang lain dibunuh. Tapi Tuhan menyisakan. Siapa yang akan kembali? Daniel,
Sadrak, Mesak, Abednego, siapa lagi? Yeskel. Ingatkah Yeskel? Ezra. Mereka lah yang kembali. Nehemia. Mereka turut dibawa ke pembuangan. Tapi Tuhan melindungi mereka dan mereka kembali. Saya berdoa. Inilah waktu Tuhan mengingatkan Kingdom Vision. Saya dan saudara adalah orang-orang pilihan yang akan kembali mempertautkan hati kita dengan Tuhan. Amin, yang akan kembali. Inilah waktu kita. Alkitab bilang apa? Di dalam ayatnya yang ke-9. Yuk, mundur ayat 9. Sefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah waktunya. Biarlah setiap perkataan kita mengandung firman. Karena umat yang sisa adalah umat yang Tuhan izinkan saudara untuk sampai pada tahap ini. Itulah sebabnya Wahyu pasalnya yang ke-8 ayat 3 bilang begini. Yuk kita lihat. Ini yang kedua. Ada hubungannya dengan ayat pertama. Maka datanglah seorang malaikat lain yang berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, yang di atas mezbah itu ada doa orang-orang kudus. Ayatnya yang keempat. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang kudus dari tangan malaikat ke hadapan Allah. Dari mana? Tangan, the hand of the angel. Saudara, ini tangan. Ada apa saudara? Dari mana? Asap kemenyan yang naik dari mezbah. Dari mana? Mezbah, ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan dari mezbah. Mari kita lihat. Saudara, yang kedua. Wahyu pasal, Yesaya pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6. Tetapi daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Sama. Yang ada di bait suci Allah. Seorang malaikat ada di mezbah. Dan hari itu ya saya melihat saudara di bait suci. Yang kedua, umat yang sisa adalah umat yang menjaga api di mezbah. Inilah Yesaya. Yesaya jaga api di mezbah. Hari itu saudara adalah hari terkelam dari umat Israel. Umat Israel mendua hati. Umat Israel termasuk kaum Yehuda mendua hati. Mereka saya katakan belah itu bait suci. Sebelah menyembah dewa matahari, sebelah menyembah Tuhan. Tapi ada seseorang berdiri atas bangsanya. Orang ini mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan di atas mezbah itu ada korban bakaran. Sehingga Alkitab mengatakan ini dibuktikan dengan ada apa? Dengan ada apa di ayat 6 bilang. Ayat 6 bilang. Ada di atas mezbah ada bara. Berarti ada korban di atasnya. Berarti ada korban di atasnya. Di saat semua orang meninggalkan korban, meninggalkan, masih ada seseorang yang bernama Yesaya. Saya berdoa. Mungkin Yesaya menaikkan pujian tadi. Kepuasanku berada di hadirat. Raja-raja Israel telah tergila-gila dengan dunia. Tapi ada seorang pribadi yang mencintai Tuhan. Namanya Yesaya. Kau yang terindah, lebih dari milau dunia. Itulah Yesaya. Yesaya berdiri, hari itu saya membayangkan dia berada di bait suci. Masih bakar korban, buktinya ada bara di situ. Dan tanpa dia sangka, Tuhan hadir. Mungkin dia ada air mata, karena Yesaya telah melayani dari pasal pertama, betul? Yesaya telah melayani dan dia berkata, walau dosamu merah seperti kermisi, apa sesungguhnya tangan Tuhan
memuji. Yesaya terus menaikkan pujian. Yesaya terus menaikkan doa-doa. Dan tanpa saudara dirancang oleh manusia, tiba-tiba ketika kematian Raja Uzia. Siapa Uzia? Uzia pun adalah raja yang melakukan dosa di mata Tuhan. Dengan mau bakar korban asing. Hari itu Yesaya berdiri. Saudara membawa bangsanya. Membakar korban dan Tuhan hadir. Dan Alkitab mengatakan. Malaikat yang ada di Mezbah in heaven tadi. Tiba-tiba malaikat itu pun ada di Mezbah. Di tangan malaikat itu Alkitab bilang, saudara tadi ada apa? Doa. Di tangannya ada bara. Yang kedua, umat yang sisa adalah umat yang masih mendirikan Mezbah di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi, umat yang apa? Rendah hati dan tidak bicara bohong. Yang kedua adalah umat yang masih mendirikan Mezbah. Korban, saudara tahu, korban dari awal telah diberikan oleh Abraham. Korban dari awal telah diberikan oleh Salomo. Terus bergerak. Tetapi semua korban yang banyak itu hanya menutupi dosa. Sampai seseorang meletakkan hidupnya di atas Mezbah. Itulah Yesus Kristus. Itulah Mezbah teragung. Itulah Mezbah yang luar biasa. Mezbah perjalanan penebusan. Saudara, berawal dari Mezbah. Mezbah dari Abraham. Mezbah saudara dari Daud. Mezbah dari Salomo. Terus berkembang Mezbah dari para nabi. Mezbah daripada Elia. Tapi semua Mezbah itu mencapai kepada Mezbah yang tertinggi, yang termulia. Ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Itulah Mezbah penebusan. Itulah sebabnya Tuhan mencari orang yang memiliki DNA sama dengan DNA hatinya. Yaitu apa? Kepuasan kita bukan dunia ini. Kepuasan kita ketika ada Mezbah di hadapan Tuhan. Dan korban masih diletakkan di atasnya. Ketika semua fakta tidak mendukung. Tetapi saya dan saudara percaya akan kuasa Tuhan. Tetaplah bakar korban. Di saat semua tidak memungkinkan. Di saat semua lari daripada apa yang engkau harapkan. Tetapkanlah seperti seorang yang bernama Yesaya. Sejak Yesaya melihat ini, Tuhan duduk di atas Mezbah. Saudara tahu, sejak hari itulah Tuhan membukakan semua yang ajaib. Sampai satu saat Tuhan membukakan Yesaya 53. Mezbah yang paling agung. Ia dihina. Alkitab mengatakan tadi, tunas. Kita sedang bicara tunas. Yesaya 53 ayatnya yang kedua. Mari kita lihat. Inilah saudara pekerjaan Tuhan. Saudara lihat. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tunas dari tanah kering. Tunas yang kudus itu rela dimasukkan di tanah kering. Tanah kering bicara hatimu dan hatiku. Tanah kering, tanah yang kering kerontang, bicara hati kita. Ia tidak tampan, semaraknya tidak ada. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkan. Saudara bayangkan, saudara berada di dalam satu tempat. Saudara sementara, saudara berdoa dan Tuhan menyampaikan satu pesan yang akan terjadi 700 tahun kemudian. Bahwa ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga semua orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Saya berdoa memasuki Natal tahun baru. Sang tunas mengatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sembuh. Yang sakit sembuh, yang lemah sembuh, yang berada di dalam gangguan di dalam tubuh, paru-paru, ginjal, jantung, usus, otak, semuanya
saya dan saudara bahwa oleh bilur-bilurnya engkau Kingdom Vision sembuh. Seberapapun engkau mendengar, seluruh jemaat Kingdom Vision dan yang bukan, yang berada di sini di Jakarta, di luar negeri yang mengalami sakit, kami memperkatakan tunas yang kudus itu berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang ada di rumah, yang sakit, anak-anak yang sakit panas, yang sakit kejang, sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Alkitab mengatakan, mari kita balik. Hari itu, Yesaya pasal 6. Inilah awal pertemuan penting. Sebelumnya saya melihat penglihatan yang dahsyat dan luar biasa. Saya harus mengalami ini. Ayatnya yang ke-6. Daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. The hand of the angel. Ada bara yang diambilnya dari sepit dari atas mesbah. Ayat 7. Ayat 7 ya saya nama itu. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu sudah diampuni. Saudara, kesalahan yang mana? Semua kesalahan. Semua dosa. Karena setiap kali mesbah diberikan. Imamat 4 ayat 7 harus berlaku. Apa itu Imamat 4:7? Perhatikan dengan baik. Kita masuk ke ruang Maha Kudus hanya dengan darah anak domba Allah. Kita masuk ke ruang Maha Kudus bukan karena kita hebat, kita jago. Tetapi semuanya ada korban darah. Imamat 4 ayat 7, lihat. Setiap kali imam harus membubuh sedikit daripada darah itu pada tanduk-tanduk mesbah ukupan. Ada darah di hadapan Tuhan. Saudara, setiap kali ada mesbah, di situ harus ada yang namanya darah. Darah. Itulah sebabnya kita balik Yesaya 6 ayat 7. Itulah sebabnya dosa Yesaya diampuni. Demikianlah dosa saya dan saudara. Hanya oleh darah. Hanya oleh darah. Bilang kiri kanan, jangan sepelekan kuasa darah. Bagaimana cara kita tidak menyepelekan? Mari kita menghormati. Mari kita hidup takut Tuhan. Karena setiap kali dosa tidak bisa dibayar dengan dolar atau rupiah. Saudara, setiap kali dosa itu harus dibayar dengan darah. Saya dan saudara diampuni. Jadi tolonglah, hati-hatilah. Ya saudara, jangan sampai kita berdoa dosa. Pekerjaan kitanya bertobat kumat, dosa bertobat kumat, berdosa tobat kumat. Kenapa? Karena harganya darah. Harganya bukan uang. Uang saudara dan saya bisa cari. Tapi darah tidak. Itulah sebabnya beribadahlah kepada Tuhan. Saya dan saudara dengan sungguh-sungguh. Khususkanlah waktu ibadah lebih daripada apapun. Karena untuk memasuki yang namanya ibadah perlu darah. Itulah sebabnya imam besar tidak boleh sembarangan. Cuma boleh 1 tahun 1 kali. Karena untuk memasuki, ya saudara, the temple of God harus masuk dengan darah. Kita setiap hari Minggu boleh masuk kok. Tanya kiri kanan, kepadanya masuk gereja. Karena apa? Kita sudah terlalu menganggap, boleh kok. Dulu gak boleh saudara. Sekarang saking bolehnya senyak datang-datang. Ada ini kok, ada itu kok, ada. Kita beribadah. Hadirilah. 28-29. Amin. Haleluya. Amin. Yang mau hadiri, angkat tangan, lambaikan tangan. Wes, malaikat tolong absen. Ya saudara. Oh yang ada sudah kerja saudara datang. Amin. Kita akan buka di sini dari jam 12 pagi sampai jam 12 malam. Nanti ulang jam 4 subuh untuk apa? Doa menahan bencana, ulang lagi sampai jam 6 sore. Kitanya bisa pagi ibu, no datang jo hampir pagi. Hampir siang ada. Ada di tempat ini, saudara lihat.
Kenapa? Selama ada mezbah. Saudara, Yesaya 6 ayat 7. Saudara lihat. Selama ada mezbah. Ini yang selalu ada. Ayat 6. Ayat 6. Ada serafim. Ada serafim. Ini diperkuat dengan kitab Daniel pasalnya yang ke-9. Daniel pasal 9 ayat 21 kalau tidak salah. Sebentar, lihat dulu. Coba Daniel. Ya, yuk kita lihat. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Nah, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu. Pada waktu persembahan korban petang hari, mezbah korban bakaran sore. Itu Daniel kan berlutut 1 hari 3 kali, betul kan? Ya, pagi hari orang Israel begitu. Subuh, pagi hari, petang hari atau malam hari. Yang jelas di sini dikatakan pada waktu ternyata sudah beberapa kali. Sementara aku bicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Yesaya tadi sementara di bait Tuhan, tiba-tiba terbanglah serafim. Ingat Zakaria? Zakaria sementara di mezbah korban pembakaran ukupan. Tiba-tiba Gabriel sudah say, jangan takut hai Zakaria. Saking DP tako, DP mulu jadi wowo. Saking DP tako itu. Karena apa? Makanya kadang kala. Mungkin yang lain bilang, bu mana tuh malaikat? Kita cuma takut kalau dia bertunjung. Kontornya jadi sama dengan Zakaria. Bulan kemudian, ini dengan kemuliaan Tuhan. Makanya kadangkala kita hanya bisa dapat merasakan. Tapi Tuhan janji, selama ada mezbah dan kita berbicara dalam doa, ada malaikat Tuhan. Ada malaikat Tuhan, itulah yang dinamakan Bethel. Rumah Allah, malaikat Tuhan turun naik. Kenapa? Karena di Bethel Abraham sudah mendirikan mezbah. Sejak Abraham ada di sana, mezbah pertama dia dirikan di Bethel. Haleluya. Haleluya. Makanya hari-hari ini apa mezbah kita? Doa, puasa, korban, hati, perasaan, tubuh. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mungkin orang terlalu radikal. Tetapi di saat semua orang tidak bisa beribadah. Ada satu tempat, saudara di Jakarta, mereka berkumpul 1.000 orang. Kemudian kita bilang, bagaimana supaya tidak dapat dengar itu? Orang beli kasur. Kasur kong tempel di dinding. Karena apa? Supaya kedap. Dan hari itu, di saat Indonesia, no ibadah. Di tempat itu 24 jam. Doa, pujian, penyembahan melingkupi 34 provinsi, semua kabupaten. Supaya apa? Biarlah malaikat Tuhan turun atas Indonesia. Tentunya saya dan saudara terus, kenapa Alkitab bilang, aku berbicara. Tadi dikatakan apa yang disentuh Tuhan kepada Yesaya. Yesaya 6 ayat 8. Ia menyentuh ayat 7 berarti. Ayat 7. Ia menyentuh kepada mulutku. Berkata, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ternyata banyak masalah dari apa yang kita kerjakan bersumber dari mulut. Begitu mulut bersih, saudara, banyak kesalahan kita diampuni. Haleluya. Amin. Mari masuki akhiri, tinggal berapa hari lagi. Sepanjang minggu ini, mari Tuhan anugerahkan kepadaku bibir lain. Bibir bersih, bibir ucapan syukur. Dan kita akan diuji. Keluar dari tempat ini ada masalah-masalah dan saudara tetap berkata, thank you Lord. Thank you Tuhan. Amin. Haleluya. Keluar di jalan yang macet. Ya, ucapkanlah
syukur. Anak-anak, ya, saudara ucapkanlah syukur. Terima kasih Tuhan, thank you Lord. Dan Alkitab berkata, hal yang sama Alkitab lakukan kepada seorang yang bernama Yeremia pasal 1. Yeremia 1 ayatnya ke-9. Yuk, mari kita baca. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulu. Tadi bibir, sekarang mulu. Sama. Yesaya harus Tuhan jamah di mulu. Ini siapa? Yeremia mesti Tuhan jamah di mulu. Ini nabi-nabi hebat. Haleluya. Bilang kiri kanan, termasuk saya. Termasuk saya. Oh, berarti engkau seorang nabi. Nabi Tuhan. Kenapa? Iya. Karena Alkitab berkata, kamulah imamat yang rajani. Bangsa pilihan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menaruh perkataan firman-Nya ke dalam mulutku. Oh, ada firman yang Tuhan mau taruh. Firman itu memiliki eksosia atau kuasa. Kenapa? Karena dengan adanya malaikat Tuhan berarti ada jamahan. Ada malaikat Tuhan, ada jamahan. Yesus jamah senap hidupku. Amin. Kalau ada apa tadi? Mesbah. Itulah sebabnya beberapa orang bersaksi di tempat ini. Bu, saya datang dengan acuh tak acuh. Terus dari awal sampai akhir. Sejak pertama kali ada di sini. Tetapi entah kenapa. Minggu depan saya harus datang ke tempat ini. Dan kembali saya datang dengan acuh tak acuh pula. Dan kemudian minggu depannya saya datang lagi. Dan minggu depannya saya dijamah oleh Tuhan. Tapi dalam hati malaikat kurang tahang diri. Lihat pengana. Saudara ya, kenapa saudara? Selama ada mesbah di tempat ini, Yesus jamah. Amin. Senang hidupku. Alkitab bilang apa? Ya, Yesus jamah senap mulutku. Karena di dalam mulut Yesus berkata, bukan yang masuk yang menajiskan. Jadi di hari Natal bukan yang masuk. Yang masuk ini hanya menghasilkan yang kolesterol. Tetap. Jadi hati-hatilah dengan apa yang masuk. Dan segenap apa dan kawan-kawannya. Ya, B2N friend. Ya saudara, hati-hatilah dengan apa yang masuk. Jam 28 ibu, takut sakit kepala bangka kaki. Yang bangka kaki datanglah. Ya, nanti di sini Yesus jamah. Haleluya. Jadi apa saudara? Yesus selama ada mesbah. Seberapa acuhnya saya dan saudara. Lihatlah hidup saya. Saya datang di KKR Stadion dengan menantang saya SMP saudara. Sampai hari ini terbilang Tuhan baik kita tidak mati di sana. Di saat saudara ya pendeta Daniel. Dia seorang dari Kanada. Semua rebah. Saya SMP itu. Saya bilang ini, Pak betul-betul jongana pendeta. Dia dari Kanada saudara. Saya ingat Evangelist Roy Durman. Roy tapi badannya hanya setinggi saya. Iya saudara. Dan saudara tahu, saya menantang. Dan saya berkata, kalau betul itu Tuhan, coba Pak kita jatung-jatung. No tahun 95 orang rebah-rebah itu kan bagi orang. Dan saya sengaja pergi di situ. Kira-kira 15 meter. Berapa lama dia tunjung begini, kita lempar hele cepat tali terlepas. Bayangkan saudara, cepat tali boleh terlepas. Malaikat ada selepas. Oh kita kaget 10 orang ada tumpang tangan tanda bangkit-bangkit. Kita sadar. Tapi kita merasakan sebuah kedamaian kita bangun. Oh Tuhan kita masih hidup.
Tapi Mami Berta telepon dulu kan, dia bilang pakai itu telepon koin. Telepon di rumah. Kalau tuh pendeta semua makan di rumah, karena mau makan. Dia ada suruh Pak kita mulia. Karena orang rumah di Winangun. Waktu itu dijadikan panitia untuk hamba Tuhan ini makan di situ. Kalau Eka Analia, kalau kira-kira 15 menit sama apa ngana telepon supaya orang di sana semua siap, kung kita bisa masuk tuh koin. Mimi sudah. Kita pergi saudara. Tiba-tiba dia datang. Patoto pori. Ya, kita apa saudara, segala kita bawa lewat, kita ketakutan karena itu tadi. Bayangkan saudara, saya menantang Tuhan dan Tuhan menjamah saya. Siapakah? Hanya seorang anak dari 7 miliar manusia. Berani menantang Tuhan. Tapi Tuhan tidak balas dengan menantang. Tuhan menjawab, membalas dengan belas kasihan. Hari itu, saya tidak lupa. Dia pulang dengan apa? Dia makan ikan bakar. Dan terlalu pedas. Dia berbicara bahasa Inggris, penterjemahnya bilang begini. Selama hidup di dunia, baru di sini kata makan ikan begini. Itu Roy Durman. Saudara. Tapi itu membawa sebuah kesan dan pesan dalam hati saya. Yesus jamaah, kenapa? Hari itu panitia berdoa untuk Sulawesi Utara. Saya ingat. Mereka berdoa saudara berhari-hari 40 hari. Dan mereka mendirikan mesbah biarlah Tuhan hadir dalam KKR itu. Dan Tuhan hadir menjamah hidup saya. Oleh sebab itu hari ini. Biarlah Alkitab bilang Tuhan menaruh perkataan-perkataan firman-Nya di dalam mulutku dan mulutmu. Untuk apa? Ayatnya yang berikut. Ayat 20. Ayat 10. Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau. Ternyata dengan Tuhan membenahi mulut kita. Ternyata dengan Tuhan menegur, mendidik, mentahirkan mulut kita. Ternyata pada hari itu, ternyata kita diangkat. Kita diangkat. Banyak kali ketika Tuhan hadir dengan bara yang panas. Seperti sepit. Kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Ketika didikan itu ya kan, coba taruh bara di mulut. Pedas. Saudara, iya. Bukan cuma pedas, terbakar. Kadang kala ketika pemurnian, penyucian datang dalam hidup kita. Kita merasa Tuhan meninggalkan, tidak. Justru pada hari itu Tuhan akan mengangkat kita. Aku akan mengangkat engkau Yeremia. Atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Mencabut dan merobohkan. Dan untuk apa? Membinasakan, meruntuhkan. Cabut, roboh, binasakan, runtuhkan. Dengan apa? Firman. Kita memperkatakan di dalam nama Yesus, kami mencabut, kami merobohkan semua mantra, semua korban-korban penyembahan berhala yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kami, oleh kota Bitung. Kami cabut, kami robohkan, kami runtuhkan di dalam nama Yesus. Itu firman. Itu kuasa. Exousia. Kuasa yang diberikan mandat, ketetapan, peraturan, perintah yang Tuhan apa? Tuhan letakkan di mulut kita. Saudara lihat beberapa kali KKR. Ketika hujan besar kita berdoa. Lama-lama jadi rinte-rinte. Saya tertawa. Ada seorang bapak di sini yang hobi kunci langit. Aku kunci langit, pecah. Dalam nama Yesus. Siapakah dia? Iya saudara, karena hujan. Pernah di satu tempat orang berdoa. Pernah juga Tuhan izinkan orang berdoa di Pulau Lembe. Bukan lebih berhenti, lebih keras. Tapi apakah kita berhenti? Tidak, yang lain langsung tambung. Satu truknya cukup, 2 otonya cukup, 3 oto. Akhirnya ternyata kota ada maksud Tuhan. Iblis berusaha mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan putar itu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga camat bilang, kalau dorang baku sesuruh no lapangan sudah jadi begitu, jadi dorang sobaku dempet. Jadi protokol COVID tidak bisa bikin apa-apa. Karena di sana becek, jadi semua
saudara terhimpun di satu tempat. Semua ada dalam maksud dan rencana Tuhan. Tuhan beri saya dan saudara kuasa untuk mencabut, membinasakan pekerjaan musuh. Dan jangan lupa ini, bangun dan tanam. Aku tanam benih belai. Benih itu ialah firman Allah yang ditabur di tanah hati yang subur. Berbuah 30, 60, 100 kali lipat ganda. Benih itu ditanam. Bagaimana cara menanam benih? Lepaskan. Selama bumi masih ada tidak akan pernah berhenti. Musim menabur dan musim menuai. Selama bumi masih berputar, Kejadian 8 ayat 22 kalau tidak salah, atau Kejadian 9 ayat 22. Coba diserahkan. Selama bumi ini masih berputar, ada satu hukum yang tidak pernah berhenti. Kejadian 9 ayat 22. Atau 8. Kejadian 8 ayat 22. Nah, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dengar baik. Selama bumi masih ada, semua orang yang menabur pasti menuai. Pasti menuai selama bumi masih ada. Tuhan telah menggariskan selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim. Kenapa lebih dulu tahu menabur baru menuai? Bukan musim menuai dan menabur. Tapi musim menabur dan menuai. Selama bumi masih ada, semua doa yang engkau tabur akan engkau tuai. Semua air mata yang engkau tabur akan engkau tuai. Semua jerih lelah dalam Tuhan yang engkau tabur akan engkau tuai. Selama bumi masih ada, bumi masih berputar, hukum ini setiap orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan pulang membawa berkas-berkasnya. Selama bumi masih ada. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan tabur benih kejahatan. Jangan tabur benih iri hati. Engkau akan tuai puting beliung. Jangan tabur dendam. Engkau akan tuai bencana. Karena selama bumi masih ada, jangan tabur percabulan. Engkau akan tuai maut. Orang yang berbuat cabul tidak berdosa di luar saja, tapi berdosa di dalam dan di luar. Karena itu saudara menajiskan bait Allah. Itulah sebabnya selama bumi masih ada satu hukum yang Tuhan tidak berhentikan. Musim menabur, musim menabur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Alkitab mengatakan, tadi Yeskiel Tuhan jamah. Yesaya Tuhan jamah. Ya saudara, Daniel, coba kita lihat Daniel pasal 10. Yesaya, Yeremia, Daniel pasal 10. Ayatnya yang ke-16. Tetapi sesuatu yang manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku. Oleh sebab penglihatan ini, aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Kelihatan tentang apa saudara? Ayat 14. Yuk kita mundur sedikit. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Daniel sampai tidak bisa bicara, hilang kekuatan karena lihat apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Hari itu adalah hari kesesakan bagi banyak orang, tetapi bagi yang sisa akan menjadi hari kemuliaan. Hari itu adalah hari bencana, tetapi saudara bagi yang sisa itu adalah hari kemenangan. Dan ini saudara mengatakan ayatnya yang ke-16, 15. Ketika dikatakan hal itu kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Daniel tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Saya dan saudara, Tuhan telah persiapkan untuk berada di masa-masa ini. Dengan Tuhan terus ajari ayat 16. Daniel 10. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Kubuka mulutku dan mulai berbicara. Ya saudara, dia sentuh bibir. Tadi ternyata bukan cuma Yeremia, bukan cuma siapa tadi? Yesaya, Daniel, Nabi air zaman. Disentuh bukankah saya dan saudara? Ada orang-orang yang hidup di zaman air. Tuhan mulai perbarui
apa yang ada di mulut kita. Bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar. Tapi ingat ya, saya ingatkan bagi kita, mungkin ini hanya sebuah nasihat. Bukan nasihat, pendapat. Saya minta dan Alkitab berkata, ayat 17. Daniel 10, masakan aku, hambaku untuk berbicara dengan Tuanku. Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas. Aduh saudara, sampai mau habis nafas ini Daniel. Karena dia lihat apa yang akan terjadi. Kesesakan besar, kesusahan besar. Tapi saudara lihat ayat 18. Lihat, dia yang rupanya seperti manusia menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. 19. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Sementara dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Oh saudara, ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, Alkitab berkata, jadilah kuat. Jadilah kuat. Kingdom Vision, sejahteralah engkau. Jadilah kuat. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Kenapa? Jamahannya. Alkitab berkata tadi ia menyentuh aku. Ayat 18 bilang, dan pada saat itu menyentuh aku. Ini menyentuh dengan kata lain tadi, menjamah. Saudara, ada jamahan Tuhan, ada sentuhan Tuhan yang akan membuat engkau sejahtera. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, ada orang Kristen, ya saudara, bunuh diri di tol 30 meter. Padahal orang Kristen, kenapa? Karena hatinya sudah tidak ada sejahtera. Kita bersyukur, karena saya mendapatkan sebuah rema. Hanya sentuhan dan jamahan Tuhan. Dan suaranya yang bisa buat saya dan saudara sejahtera. Bisa buat kita damai. Oh saudara, jangan takut akan kabar berita yang akan terjadi. Bumi akan bergoncang kami. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan akan mengalami sejahteralah engkau. Jadilah kuat Kingdom Vision. Jadilah kuat sebab Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Tadi kekuatan yang Tuhan berikan kepada Yesaya, kepada Daniel, kepada Yeremia. Untuk apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk next, to the finish strong. Next, to do apa saudara? Serve to Lord. Jangan lupa kekuatan yang kita punya. Jangan kita pakai curang. Berikan hidup Tuhan. Jangan curang. Jangan untuk kepentingan kita habis-habisan, tapi untuk Tuhan kita tidak habis-habisan. Karena semua kekuatan datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini, biar hidup saya dan saudara, kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan mau pakai hidup kita. Alkitab mengatakan yang terakhir. Jadi yang pertama, saudara, umat yang sisa ini, 1/10 ini akan kembali. Alkitab bilang di dalam Yesaya 10. Ayatnya yang ke-20. Tapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Amin. Berarti dulu pernah tidak setia. Haleluya. Tapi sekarang kita harus tetap setia. Saudara, di awal-awal bulan mungkin kita belum setia. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan kasih kesempatan saya dan saudara untuk masuk di umat yang sisa ini. Alkitab bilang ayat 21. Satu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat.
di hadapan Allah yang perkasa. Itulah kata daripada apa? Anak Yesaya, Syiar, Yashub. Makanya ketika dia bernubuat, dia bawa anak ini. Karena anaknya yang kedua akan menjadi satu tanda bahwa akan ada kebinasaan memasuki Israel pada zaman itu. Tetapi sebelum masuk di kebinasaan, Tuhan memberikan satu anak. Sebab seorang anak telah diberikan bagi kita. Seorang putra telah lahir bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Immanuel, sebelum masuk masa kesesakan itu, Allah menyatakan, akulah Kingdom Vision Allah Immanuel. Jangan takut, aku akan menyertai kalian. Melewati api, melewati air, melewati gunung-gunung, melewati lembah kesusahan, melewati gunung-gunung kemenangan, aku akan menyertai engkau. Oh Tuhan bergerak bersama-sama dengan kita. Aku berdoa mendeklarasikan pesan firman Tuhan ini, bahwa Tuhanlah Allah Immanuel yang akan berjalan sekalipun masa di depan adalah masa sukar. Tetapi Tuhan akan berjalan bersama kita. Sekalipun pintu tertutup, Tuhan akan membuka pintu. Sekalipun dibuka ada pintu tembaga, Tuhan akan memecahkan pintu tembaga. Bahkan tembok-tembok akan dia terobos seperti dia membelah sungai Yordan, laut Teberau. Bahkan Tuhan akan berjalan di atas air bagi saya dan saudara. Terjadilah, biarlah apa yang kami deklarasikan pada pagi hari ini terjadi bagi seluruh umat Tuhan. Kingdom Vision, Kota Bitung dan Sulawesi Utara. Yang terakhir, sisa ini apa yang akan Tuhan kerjakan? Di dalam kitab Sakaria pasalnya ke-13 ayat 7 ayat 78. Ayat 8 saja kita baca. 78 juga boleh, 78. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Nanti kita bahas ini nanti. Ayat 8. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Inilah sisa. Saya pernah mengatakan ini, 2/3. 20 bagi 3, 6, 6, 6. Ini tersisa berapa? 1/3. 1/3, sedikit yang sisa. Sedikit yang akan hidup takut Tuhan. Sedikit yang akan hidup dengan bibir bersih. Sedikit yang akan membangun mezbah. Tapi kita berdoa, ini masanya. Kita masih bisa himpun supaya setiap orang masih boleh datang. Seperti firman kemarin, marilah, datanglah. Ya, yang lemah, yang butuh pengharapan, datang. Tuhan akan berikan air kehidupan dengan cuma-cuma. Tuhan akan berikan, mari datang, kata firman Allah. Dan Alkitab berkata, dan yang sisa ini silakan masuk di ayat 9. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api. Nah ini yang sisa. Memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Yang sisa ini, bilang kiri kanan, yang sisa akan Tuhan murnikan. Amin, amin. Makanya karena sisa, ya, yang menang sisa berapa? Tas tinggal dari 1000 kontestan, tinggal 3. Setelah melalui apa yang Daniel katakan, pemurnian, penyaringan, penyucian. Nah, saudara, tertinggallah 1/3 yang akan Tuhan apa? Murnikan. Tuhan akan seperti menguji emas. Baik-baik firman ini. Janganlah kecil hati ketika kita diizinkan Tuhan melewati api. Jangan mundur. Jangan di tahun 2022. Ya, di bulan yang pertama saudara semua datang Pak Bapak Gembala. Semua mundur.
Haleluya. Kenapa? Kok ada begini, ada begini. Ingat baik-baik firman ini. Amin. Dan ketika kita dimurnikan Tuhan, Tuhan bilang, engkau berdoa, aku menjawab. Engkau meminta, aku memberi. Sebab kamu adalah anakku dan kamu adalah umatku. Dan aku akan menjawab mereka. Aku akan menjawab kingdom vision. Tuhan adalah Allah. Hari ini 3 hal. Umat yang sisa, Tuhan akan bersihkan bibirnya. Umat yang sisa adalah orang-orang yang membangun mesbah. Umat yang sisa adalah orang-orang yang Tuhan murnikan. Amin. Selamat memasuki 28-29. Tuhan memberkati. Shalom.